Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Heni Mulyani dari SMA Negeri 1 Tambun Selatan, selaku pengajar PPKN kelas 12. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami untuk bagi materi ya, kepada adik semua, tentunya yang berada di seluruh Indonesia. Eh, Kami akan berbagi dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak asasi dan pengingkaran kewajiban asasi di bidang ekonomi. Adapun materi pada kali ini yaitu bertujuan untuk siswa supaya mengetahui sejauh mana pelanggaran-pelanggaran hak asasi di bidang ekonomi yang terjadi di Indonesia dewasa ini, begitupun tentang pengingkaran kewajiban asasi di bidang ekonomi. Yaitu pada kali ini saya akan membahas tentang materi contoh satu kasus pelanggaran pengingkaran kewajiban hak asasi di bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah yang mana selama ini terjadi di dunia dewasa ini, yaitu tentang pajak sembako bisa menaikkan angka kemiskinan di Indonesia. Menurut rencana, pemerintah ini akan menaikkan pajak, akan menetapkan atau menentukan satu peraturan baru yaitu tentang kenaikan pajak di bidang sembako, yang mana sembako di bidang pangan ini tentunya adalah seperti biasanya tidak dikenakan pajak karena ini merupakan kebutuhan pangan bagi masyarakat pada umumnya dan pada masyarakat di kalangan bawah tentunya. Di antaranya, kita melihat kepada program daripada ajuan di bidang ekonomi bahwasanya pasal 33 ayat 4 perekonomian nasional di Indonesia diselenggarakan yaitu berdasarkan kepada asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Pembahasan kali ini yaitu adalah bahwa pemerintah pada kali ini akan menaikkan eh, pajak sembako ya di bidang pangan yang biasanya menjadi konsumsi masyarakat pada umumnya, yaitu pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai PPN terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti beras, jagung, hingga daging. Yang kedua, padahal dalam aturan sebelumnya, barang-barang tersebut atau yang merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, banyak atau sembako termasuk objek yang tadi kenakan PPN. Ketiga, pemerintah menetapkan pajak salah satunya untuk barang sembako dengan selektif dan pemerintah berjanji untuk memberikan kemudahan perpajakan termasuk dalam mendukung ketersediaan barang dan jasa. Yang keempat, rencana itu tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau rencana Undang-Undang KUP. 1. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terhutang di kas negara atau di tempat-tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, tata cara pembayaran penyetoran pajak dan pelaporan serta tata cara pengangsur dan menunda membayar pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, peneliti Center for Indonesia Policy Studies CIFS Olives dan Amanta menyatakan bahwa rencana pengenaan skema pajak pertambahan nilai PPN terhadap barang-barang kebutuhan pokok atau sembako bisa mengancam ketahanan pangan. Hal itu, ujar beliau, di antara lain karena lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi. Karena harga pangan yang mahal, bisa berpendapat bahwa menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi saat pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang. Pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga dan bagi masyarakat berpendapat rendah, belanja kebutuhan pangan bisa mencapai sekitar 56% dari pengeluaran rumah tangga mereka, paparnya. Untuk itu, ujar beliau, pengenaan PPN sembako tentu saja akan lebih memperberat bagi golongan tersebut.
Terlebih lagi karena PPN yang ditarik atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak atau PKP, pada akhirnya akan dibebankan pengusaha kepada konsumen. Ia mengatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia sendiri berada di peringkat 65 dari 113 negara. Di balik rendahnya peringkat ketahanan pangan Indonesia, ini adalah masalah keterjangkauan. Dampak yang terjadi ketika pemerintah menaikkan pajak untuk sembako, satu, akan mendorong lebih banyak lagi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, kenaikan harga akan mendorong inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat terhadap kebutuhan sembako. Ketiga, dengan daya beli masyarakat yang menurun, masyarakat akan mengurangi belanja dan oleh karena itu tentunya akan menimbulkan kesenjangan, baik itu kesejahteraan, menimbulkan, kemiskinan, juga, kesehatan yang tentunya karena masyarakat tidak bisa memenuhi kualitas nutrisi di bidang pangan tadi karena mahalnya tadi. Pemerintah memberi keringanan, kepada masyarakat di bidang, pangan dengan membebaskan PPN untuk beberapa barang sembako di bawah ini, yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-mayur. Dan untuk, beberapa jenis makanan ini pemerintah ternyata tidak menaikkan PPN. Adapun yang dikenakan PPN untuk, bahan pokok yang dikenakan adalah beras basmati, beras shirataki, daging sapi Kobe, dan daging wagyu. Ya, inilah gambar-gambar sembako yang selama ini membuat resah masyarakat di kalangan bawah, bahwa dengan isu pemerintah akan menaikkan pajak PPN terhadap sembako yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya, di antaranya ada telur, minyak, beras, kopi, teh, gula, garam, tepung, sagu, ya, dan lain sebagainya, ternyata pemerintah tidak jadi menaikkan, PPN terhadap bahan pokok ini. Terima kasih, demikian materi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.